Indra Nur Yahya, Sarjana Pendidikan, guru di SDN Mojosari 1, Kecamatan Mugel, Kabupaten Jember, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Hari ini Rabu tanggal 5 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB, saya akan mengajar di kelas 4 mata pelajaran IPAS bab 2 materi wujud benda dan perubahannya. Sebagai syarat untuk mengikuti uji kinerja pembelajaran dalam PPG dalam jabatan di Universitas Surabaya, mohon doa dan dukungannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ya, bukunya atau materi pelajarannya hari ini disiapkan dulu di atas meja. Kemudian ketua kelas, siapa ketua kelasnya? Oh ya, Mas Yayan disiapkan untuk berdoa. Siapa? Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya, alhamdulillah. Jadi sekarang ini adalah musim pancaroba ya. Musim pancaroba itu musim pergantian antara musim kemarau dan musim hujan, sehingga kita harus menjaga kesehatan. Kalau pulang sekolah, ya pulang datang di rumah, makan kemudian tidur, jangan bermain sampai sakit ya, supaya lebih bersemangat dan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Kita akan menyanyikan lagu bersama-sama, lagu nasional Maju Tak Gentar. Silakan berdiri. Jadi dulu ya pejuang-pejuang kita itu ya, kenapa sampai ada lagu Maju Tak Gentar? Karena dulu pejuang-pejuang kita waktu berjuang ingin mempertahankan kemerdekaan kita, ya mereka tidak takut apapun, tidak pantang menyerah, ya berani maju dengan gagah berani walaupun dengan persenjataan yang terbatas. Ya, nah, sudah. Sekarang kita ke pelajaran. Tapi kok kelihatannya loyo ini? Ya, ayo biar lebih bersemangat. Sekarang tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Aku bisa. Jadi bisa. Jadi bisa. Semangat. Iya, sudah semangat. Sekarang kita lihat apa yang akan kita pelajari hari ini. Hari ini kita akan mempelajari
tentang perubahan wujud benda atau perubahan wujud zat. Kalau yang sebelumnya kemarin kita mempelajari tentang apa? Wujud materi atau zat, ya. Nah, hari ini kita mempelajari tentang perubahan wujud benda. Coba Pak Guru ingin tanya. Kemarin wujud zat atau wujud benda ada berapa? 3. Ada 3. Coba Mbak Vanessa sebutkan apa saja benda? Benda cair. Terus? Padat. Iya, padat. Gas, bagus ya. Berarti kemarin masih ingat, kemarin masih belajar ya. SKL berarti ini kan? Ya, sekarang kita lanjutkan menonton video pembelajaran. Ya, nanti kalian simak petunjuk-petunjuknya. Ya, apa yang akan kita belajar hari ini? Yang pertama, ya, kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Ya. Nah, apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, setelah mengamati video perubahan wujud zat, ya, kalian diharapkan nanti dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda dengan tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan membaca, nanti kalian membaca materimu ya, bukumu. Dengan membaca, kalian diharapkan dapat menjelaskan perubahan wujud benda dengan tepat. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya. Ya, Pak Guru mau tanya. Siapa yang pernah makan es krim? Oh iya, semuanya pernah. Iya, semuanya pernah. Kalau beli di mana es krimnya? Oh iya. Biasanya siapa yang membelikan? Ibu. Oh ya, ayah ada yang kadang ayahnya, ada ibunya ya. Nah, sekarang Pak Guru tanya, es krim itu dimakan atau diminum? Dimakan. Kenapa kok dimakan? Karena benda padat. Iya, bagus Mas Yaya. Karena benda padat. Kemudian misalkan kalian dibelikan es krim. Ya. Kemudian lupa, tidak segera dimakan, ditaruh di atas meja. Apa yang terjadi dengan es krim? Iya, mencair atau meleleh es krimnya ya. Jadinya tidak bisa dimakan sudah ya. Nah, untuk bisa dimakan lagi atau biar tidak meleleh, caranya bagaimana? Ditaruh di freezer. Kenapa kalau ditaruh di freezer kok tidak meleleh? Kenapa? Kenapa? Ya? Karena di dalam freezer dingin. Iya. Jadi gini ya, Pak Guru berikan sedikit gambaran bahwa ya suhu atau titik beku air itu 0 derajat. Ya. Nah, sedangkan suhu ruangan ini umumnya antara 25 sampai 30 derajat. Jadi kalau es yang suhunya 0 derajat tadi ditaruh di tempat ini di suhu ruangannya 30 derajat, maka dia akan menyesuaikan dengan suhu ruangan. Akibatnya esnya meleleh. Supaya tidak meleleh, ditaruh di freezer karena di freezer itu bisa menjaga suhu sampai tetap 0 derajat. Nah, seperti itu anak-anak ya. Paham ya? Nah, sekarang ya kalian membentuk kelompok. Iya, membentuk kelompok. Ya, ini saya beri nama kelompok 1. Ya. Ya, kalau ini profil pelajar Pancasila, pilih yang mana? Ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ya pilih yang mana? Beriman? Ya, berarti ini kelompok beriman. Ini kelompok bertakwa. Oh, jangan beriman dan bertakwa sama. Berarti kelompok kreatif. Yang ini? Yang mana? Kelompok apa namanya? Diberi nama kelompok apa? Berkebinekaan global ya. Saya ulangi lagi ya. Ini kelompoknya kelompok apa tadi? Beriman dan bertakwa. Ini kelompoknya apa? Kreatif. Ini berkebinekaan global. Nah, ya, ingat-ingat ya nama kelompoknya ya. Sekarang kita perhatikan
video pembelajaran yang akan berputar. Sebelum kita menonton video, coba kalian perhatikan petunjuknya. Yang pertama, videonya disimak dengan baik sambil diingat-ingat, ya, sambil diingat-ingat. Karena nanti kalian harus menuliskan kejadian apa yang ada di dalam video, perubahan wujud benda apa yang ada di dalam video. Misalkan, ya, itu ya, paham ya? Kemudian dituliskan di bukumu, dituliskan di buku tulisnya masing-masing. Ya, udah ya. Sekarang kita lihat video yang pertama. Ya, boleh ke sana. Hari ini kita akan melakukan uji coba perubahan wujud benda. Mari kita simak videonya bersama. Ya, itu tadi video yang pertama. Di dalam video pertama tadi ada dua kejadian. Ya, yang pertama apa? Air menjadi ada tulis. Nah, yang ditulis itunya saja yang ditulis. Ya, tulis saya bukunya dibuka. Sudah ditulis ya? Sudah ditulis. Sekarang kita simak video yang kedua. Kita mau minum es teh. Ayo, ada dua kejadian. Iya, ini. Udah ada esnya guys. Ada 4 gelas. Nah, kita tuangin dulu Ki. Dari sini. Di sini kita tuangin. Wow, seger ini. Wah. Juga Ki. Ini Ki. Nah, tempat ya, kita habisin Ki. Iya, habisin semua. Kita dulu minum ya. Oke, sebelum itu kita berdoa dulu. Doa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adem manis. Iya, adem manis katanya ya. Jangan melihat videonya terus ngelamun. Ayo, ada kejadian apa tadi? Ada dua kejadian perubahan wujud benda pada video kedua. Dicatat. Catat. Sudah ya? Sudah? Nah, sekarang kita simak materi perubahan tentang perubahan wujud benda. Ya, bisa kalian buka bukumu atau kalian simak pada PPT yang ada di depan ini. Nah, benda atau perubahan wujud benda itu, ya, kita simak di sini ada berapa? Ada 3 zat, ya. Zat ada 3, ya. Zat padat, zat cair, dan zat gas. Ya. Ayo ulang lagi. Perubahannya, ya, dari padat ke cair. Ya, dari cair ke padat dan dari gas ke padat dan padat ke gas. Begitu juga sebaliknya. Ya. Nah, ini yang harus kalian baca pada bukumu atau pada PPT ini diperhatikan. Ya. Sudah ya? Nah, kalau sudah, sekarang mari kita buktikan bersama-sama apakah perubahan wujud benda itu benar bisa terjadi. Sekarang silakan peralatan yang kemarin dibawa disiapkan di atas meja. Ya, silakan. Sebelum kita
dan cair atau kita sebut si pagar air. Ya, ini yang langkah pertama, kalennya didekatkan, ya, didekatkan 2 kaleng, kemudian nanti lilinnya ditaruh di tengah, ya, kemudian lilinnya dinyalakan, ya, kemudian LKPD-nya dibaca, ya. Sebelum kita melaksanakan percobaannya, Pak Guru akan membagikan LKPD-nya dulu, ya. Petunjuk nanti kalian isi LKPD-nya sesuai dengan petunjuknya. Coba untuk yang sudah dibuka, di dalamnya dibuka, yang sudah diberi nama dibuka, ya, buka. Nah, coba ini tadi kelompok beriman dan bertakwa. Kelompok beriman dan bertakwa, coba bacakan apa yang harus dilakukan, bahan dan alatnya pada kegiatan 1. Bacakan. Alat dan paling bekas, lilin, korek api, es batu, kata kerja, siapkan alat dan bahan. 2. Ambil es batu yang telah disiapkan. 3. Letakkan beberapa potong es di kaleng. 4. Panaskan es selama 30 kurang 60 detik. 5. Amati aturan es. Ya, sekarang silakan dilakukan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD 1. Lilinnya dinyalakan. Nah, ya. Lilinnya dinyalakan. Oh ini orangnya. Nih. Nah, kemudian kita coba dengan es. Nih, Pak Guru siapkan esnya. Ya, nanti kita lihat bersama ya. Seperti yang ada di petunjuk itu loh. Dilihat petunjuknya. Sudah. Ya, ayo. Ya, sudah ya. Sekarang dilihat ada tabel pengamatan. Ada tabel pengamatan dilihat. Ya, tabel pengamatan. Sebelum dipanaskan, apa yang terjadi dengan esnya? Nah, ditulis. Apa yang terjadi dengan esnya? Terus kemudian setelah dipanaskan selama 30 detik sampai 60 detik, dilihat. Ayo coba dilihat. Ya, dilihat. Apa yang terjadi dengan esnya? Ya, itu kejadiannya sudah 30 detik, 60 detik sudah cukup. Nah, sekarang dimatikan. Nah, dimatikan dulu. Nah, ya. Nah, sekarang kita menuju ke kesimpulan. Dilihat kesimpulannya. Ya, kesimpulan. Ayo dibaca kesimpulannya. Es batu yang semula dalam keadaan padat. Iya, dalam keadaan padat. Lanjutkan. Setelah mendapat kalor 30 sampai 60 detik berubah menjadi cair. Nah, kemudian berikutnya. Peristiwa yang terjadi disebut mencair. Iya, bagus. Peristiwa yang terjadi disebut mencair. Bagus. Iya. Nah, sudah ya? Nah, berarti percobaan 1 selesai. Sekarang kita ke percobaan 2. Percobaan 2. Dibuka percobaan 2, kegiatan 2. Ya, dibaca lagi. Alat dan bahan yang diperlukan apa? Siapa yang kelompok ini? Kelompok apa tadi? Kreatif. Ya, silakan ngomong kreatif. Tujuan pengamatan perubahan wujud benda, alat dan bahan, air, kaleng bekas, korek api, lilin. Cara kerja: 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Tuangkan air pada wadah yang telah disiapkan. 4. Panaskan air selama 1,5 menit. 5.
dikerjakan seperti tadi ya. Ya, perlu air, nggak usah kan esnya tadi sudah mencair ya. Nah, itu kan sudah ada airnya. Ya, dihidupkan lagi. Silakan dihidupkan lagi. Apa yang terjadi nanti dia mati. Ayo, sambil diksi tabel pengamanannya. Ya. Dipanaskan 1 menit. Dilihat itu jamnya. 1 menit dimulai dari sekarang. Dimulai dari sekarang. Ya, 1 menit sampai nanti angkanya jarum yang bergerak itu kembali lagi ke titik semula. Ya, sambil dilihat jamnya sambil diamati. Ada kejadian apa di depanmu? Ini diamati. Satu saja nanti sambil dimulai. Nah, belum. Ya sudah 1 menit. Coba dilihat apa yang terjadi. Nah, airnya mendidih. Kemudian, ya, setelah 2 menit, setelah ini sudah 1 menit berjalan, airnya mendidih. Ya, tulis di situ. Punyamu dilihat, punyamu sudah mendidih atau belum? Sudah ya. Nah ini setelah 2 menit, apa yang terjadi? Menguap, ya airnya menguap, itu kelihatan uapnya ini. Ini kelihatan uapnya. Airnya menguap. Nah, kemudian ditunggu sampai 5 menit. Nah, ya, tunggu sampai 5 menit. Lihat apa yang terjadi. Dia mati. Ya, sudah 5 menit. Ya, sudah 5 menit. Sekarang dilihat apa yang terjadi setelah 5 menit. Ya, airnya berkurang ya. Airnya berkurang. Tadinya penuh karena tadi terus menguap, akhirnya airnya berkurang. Sama, punyamu juga berkurang. Ya, sama ya. Nah, sudah. Sekarang dimatikan. Nah, dimatikan dulu, apinya dimatikan. Ya. Terus sekarang kesimpulannya diisi. Silakan kesimpulannya diisi. Ayo, siapa yang membaca sekarang ini? Berkebinekaan global dibaca. Kesimpulannya. Airnya semula dalam keadaan dingin. Ya. Terus? Setelah mendapat kalor selama 1 sampai 5 menit berubah menjadi Apa? Tadi uap, ya. Peristiwa yang terjadi disebut menguap. Ya, sudah ya. Sekarang percobaan yang berikutnya yang ketiga. Ya. Ayo kelompok mana lagi yang belum membaca? Oh ini yang belum. Ya coba kelompok ini. Berkebinekaan global dibaca. Apa saja yang diperlukan? Alat dan bahannya apa saja yang diperlukan? lilin, korek api, kaul balut, pasir. Ya. Cara kerja 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Masukkan 2 sendok pasir ke dalam kaleng. 3. Letakkan kaul balut pada wadah kaleng. Telur disiapkan. 4. Panaskan selama 1 sampai 5 menit. 5. Kira-kira berbahan agar telur. Silakan dikerjakan seperti tadi, dihidupkan dulu
Yang banyak. Pak, pasirnya berapa sendok? Pasirnya paling sedikit 2 sendok, yang banyak enggak apa-apa, yang banyak enggak apa-apa. Terus kalau harusnya dimasukkan. Ya, sekarang yang KPD-nya dibaca lagi. Tabel pemanasannya apa yang harus diamati? Dipanaskan selama 1 menit. ya, biarkan dulu 1 menit. Biarkan dulu 1 menit. Ya, tutupi. Bisa sama ya, bisa sama. Kalau kena angin, tutupi. Ya, sudah 1 menit ya. Sudah 1 menit. Sekarang dilihat apa yang terjadi. Nah, ya. Kapur barusnya. Kapur barusnya dilihat apa yang terjadi. Kapur barusnya menguap ya. Nah, menguap. Ya. Tulis. Ya. Kemudian ditunggu sampai 5 menit. Ditunggu sampai 5 menit apa yang terjadi? Ya, agak ditutup biar kena angin. Ya, nggak kena angin. Anginnya nanti itunya bisa mati atau tumpah. Ya, setelah 5 menit dilihat apa yang terjadi. Kapur barusnya iya, jadi mengecil atau setelah tadi menguap kapur barusnya mengecil atau berkurang ya. Tulis mengecil atau berkurang. Terus kesimpulan dan hasil percobaannya disimpulkan. Ya, kesimpulannya dikerjakan. Nah, dibacakan ya, dibaca bersama-sama. Kesimpulan. Ya, peristiwa ini disebut dengan menyuplai. Ya. Ya, sekarang ditutup LKPD-nya, alatnya dikembalikan lagi ke tempatnya, dimatikan lilirnya, alatnya dikembalikan ke tempatnya. Ya, biarkan dulu. Nah, dikembalikan lagi ke tempatnya, bukunya dikembalikan lagi ke atas meja. Ya, setelah ini kalian mempresentasikan hasil pengamatanmu satu-satu. Ya. Sudah? Silakan duduk kembali. Ya, sekarang perwakilan dari kelompok apa ini? Beriman dan bertakwa. Maju ke depan, 1. Membacakan hasil pengamatannya tadi. Ya, ayo maju ke depan, dibacakan yang keras. Sini. Yo, ayo. Ayo temannya yang lain menyimak. Ya, disimak. Temannya yang lain disimak. Punyamu sendiri, yang punyamu dibuka tadi mana LKPD-mu? Dibuka, enggak usah dikumpulkan. Dibuka. Dilihat punya temanmu. Jawabannya sama enggak hasil pengamatannya dengan punya kamu? Ya, silakan dibacakan. Sebelum dipanaskan, padat. Ya. Kemudian Setelah dipanaskan, cair. Es batu yang semula dalam keadaan padat. Setelah mendapat kalor selama 30-60 detik berubah menjadi cair. Peristiwa yang terjadi cair. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk temanmu. Siapa ini? Najwa. Sudah, duduk, silakan. Sekarang kelompok yang kedua. Kelompok apa ini?
kreatif. Siapa yang mau maju membacakan? Vanessa maju, Vanessa. Dipanaskan selama 1 menit mendidih. Dipanaskan selama 2 menit menguap. Dipanaskan selama 5 menit air berkurang. Air yang semula dalam keadaan dingin setelah mendapat kalor selama 1-5 menit berubah menjadi uap. Peristiwa yang terjadi disebut menguap. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Vanessa. Iya. Terakhir, kelompok berkebinekaan global. Silakan. Yudis, Mas Yudis. Yang lainnya disimak. Ayo, Mas Yudis dibacakan yang keras. Selama 5 menit mengecil. Kabut padat yang semula dalam keadaan padat. Setelah mendapat kalor 1-5 menit menjadi uap. Peristiwa ini disebut iya, menyublim. Bagus. Ya, tepuk tangan untuk Mas Yudis. Nah, sekarang ya LKPD-nya disimpan dulu ya. Pak Guru akan membagikan soal tes hari ini untuk menguji kemampuan kalian. Ya, kalian sudah paham atau belum tentang materi kita hari ini? Ya. Soal asesmen atau soal evaluasi. Tulis nama dan nomor absennya. Kalau tidak apa, ya. Waktu mengerjakannya 10 atau 15 menit cukup ya? 15 menit cukup. Nah, akan dikerjakan. Waktunya 15 menit dimulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Ada yang kurang jelas soalnya? Enggak, bisa ya? Bisa. Ingat-ingat, sambil ingat-ingat. Tadi perubahan wujud ada berapa? Ada 6. Ya. Sudah? Ya. Sudah. Kalau sudah, ketua kelompoknya maju ke depan, punya kelompoknya dikumpulkan. Silakan. Ya, punya temannya dikumpulkan, ketua kelompoknya. Ayo kelompok beriman dan bertakwa, ketua kelompoknya maju ke depan untuk mengumpulkan. Kelompok berkebinekaan global, ketua kelompoknya maju ke depan untuk mengumpulkan. Ya, ayo dikumpulkan. Ya, kelompok berkebinekaan global, bagus. Ya. Ya, kelompok kreatif, ya bagus. Tuh, punyanya kelompok tadi mana? Di sini juga? Oh ya sudah. Sudah, sekarang Pak Guru tanya, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Ya, bagaimana pelajarannya jelas? Nah, sekarang Pak Guru tanya, ya Pak Guru tanya, sudah jelas betul apa enggak? Tadi mencatat ya di awal tadi ya video. Coba sekarang catatannya, videonya dibuka, dicatat, catatannya dibuka. Ya, udah ya. Kejadian yang pertama tadi ada kejadian apa? Cair menjadi padat. Namanya apa? Membeku. Pada kejadian yang kedua tadi apa yang terjadi? Ya, yang Pak Guru ambil bunga es. Dari gas atau uap ke padat. Namanya apa? Mengkristal. Bagus. Terus video yang kedua, di video yang kedua tadi, ya yang minum es teh, video minum es teh, apa yang terjadi? Dari padat menjadi cair. Namanya apa? Mencair. Seperti percobaan kita yang pertama. Ya. Oh yang kedua. Kedua apa yang pertama? Pertama tadi ya.
padat ke cair. Ya, terus ada kejadian apa lagi? Ketika gelasnya dipegang, anaknya bilang dingin. Itu kejadiannya apa? Dari apa? Gas ke cair. Namanya apa? Mengembun. Bagus. Iya. Saya kira semuanya sudah paham ya. Nah, sekarang supaya lebih paham lagi, Pak Guru tanya lagi. Perubahan wujud zat ada berapa? Ada 6. Ya. Saya ulangi lagi ya. Guru balikin lagi nih. Nah, ayo simak bersama-sama. Dari padat ke cair namanya apa? Mencair. Dari cair ke padat namanya membeku. Dari padat ke gas namanya menggiling. Dari gas ke padat namanya mengkristal. Dari cair ke gas namanya menguap. Dari gas ke cair namanya mengembun. Ya, ingat-ingat ya. Ya, sudah. Sekarang sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, ya, Pak Guru berpesan supaya ya tetap belajar, ya. Kemudian ya, karena ini waktunya juga sudah habis, sudah siang. Sebelum kita akhiri pelajaran, ya, silakan bukunya dimasukkan, kemudian berdoa. Sudah, silakan ketua kelasnya disiapkan untuk berdoa. Persiapan berdoa dimulai. Jangan lupa ya, jaga kesehatan dan ikuti selalu protokol kesehatan. Ya, taati protokol kesehatan. Dengan apa? Selalu mencuci tangan sebelum melakukan aktivitas. Ya, dan jangan lupa pakai masker kalau keluar atau gitu ya. Dah. Terus kemudian untuk minggu depan jangan lupa kita dipelajari ya. Untuk minggu depan dipelajari materi selanjutnya tentang perubahan energi. Dah, Pak Guru akhiri. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.